Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Qala al-muallif rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun. Macam-macam i'rab ada 4. Raf'un, yang pertama rafa', wa nasbun, yang kedua nasab, wa khafdun, yang ketiga khafat, wa jazmun, dan yang keempat jazam. Jadi tanda atau macam-macam i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Falil asma'i min dzalika, dan untuk isim dari yang 4 tersebut ada 3. Jadi dari 4 ini bagian isim ada 3. Falil asma'i min dzalika, dan untuk isim dari yang 4 itu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Rafa, nasab, khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jazam pada isim. Jadi isim itu tidak ada yang jazam. Jadi i'rab isim itu kalau tidak rafa ya nasab, kalau tidak nasab ya khafat. Tidak ada isim yang jazam. Misalkan al-ism, al-kitab, tidak bisa. Jadi al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi, tidak ada al-kitab. Terus apa lagi? As-sabburah, as-sabburatu, as-sabburata, as-sabburati. Makanya di sini dikatakan wala jazma fiha, tidak ada jazam pada isim. Walil af'ali min dzalika, dan bagian fi'il dari yang 4, ar-raf'u, fi'il boleh rafa, wan nasbu, fi'il boleh nasab, wal jazmu, fi'il boleh jazam, wala khafdha fiha, tidak ada khafat pada fi'il. Jadi fi'il itu tidak ada yang khafat. Kataba yaktubu, yaktuba yaktub, yaktubu, yaktuba yaktub, tidak ada yaktubi atau katabi, tidak ada. Jadi i'rab itu ada 4. Isim mendapatkan 3 dari yang 4, fi'il mendapatkan 3 dari yang 4. Isim tidak menerima jazam, fi'il tidak menerima khafat. Kemudian kita langsung masuk ke babul bina. Ini penjelasannya dalam bahasa Indonesia, tidak perlu saya jelaskan. Jadi kalian insya Allah bisa baca sendiri karena sudah kita jelaskan. Babul bina, halaman 34. Pengertian al-bina, luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin. Lawan dari i'rab itu apa? Bina. I'rab lawannya bina. I'rab itu adalah harokat akhir kata. Jadi i'rab itu membahas harokat akhir kata. Bina pun membahas apa? Harokat akhir kata yang mabni. Kalau isim yang berubah harokat akhir katanya namanya isim mu'rab. Kalau isim yang tetap harokat akhir katanya namanya isim mabni. Paham? Pengertian al-bina, luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin. Bina adalah tetapnya keadaan akhir suatu kata atau tetapnya harokat akhir suatu kata dalam satu bentuk. Jadi tetap dalam satu bentuk. Kalau rofa, rofa saja. Kalau khofat, khofat. Kalau nasab, nasab. Seperti misalkan haitsu, ya haitsu seterusnya. Faham? Fauqa, fauqa, tidak fauqi, tidak fauku. Tahta, tahta seterusnya. Tidak tahtu, tahti, tidak. Paham? Nah, ini namanya tetapnya harokat akhir suatu kata dalam satu bentuk. Jadi tetapnya keadaan akhir atau harokat akhir suatu kata dalam satu bentuk. Kalau rofa, rofa terus. Kalau khofat, khofat terus. Kalau nasab, nasab tanpa dipengaruhi oleh amil. Nah, jadi tetapnya dalam satu bentuk itu tidak dipengaruhi oleh amil. Jadi dia seperti itu bukan karena amil,
dia tetap harokat akhir katanya itu bukan disebabkan oleh amil. Dengan demikian, kata yang mabni tidak mengalami perubahan harokat akhir. Jadi tidak ada perubahan. Kalau tahta seterusnya tahta, haitsu sampai seterusnya, mundu terus. Paham? Berbeda dengan kata yang mu'rab. Berbeda kata yang mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah harokat akhirnya, yang senantiasa berubah sesuai dengan amil yang masuk padanya. Kalau isim mu'rab itu tergantung amilnya. Misalkan al-masjidu, kalau kemasukan huruf jar fil masjidi. Kalau kemasukan innal masjidah. Kalau sebagai mubtada al-masjidu. Nah, tergantung situasi atau tergantung amil yang masuk atasnya. Nah, kemudian isim yang berubah-ubah atau isim yang tidak berubah-ubah itu namanya isim mabni. Tetap harokat akhir katanya itu namanya bina. Lihat. Tetapnya harokat akhir kata ini namanya bina. Paham? Ini namanya bina. Nah, isim yang tetap harokat akhir katanya namanya isim yang tetapnya ini namanya binaun. Kemudian isimnya yang tetap namanya Paham ini? Sama dengan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Harokat ini perubahan dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah namanya isimnya ini namanya isim bisa dibedakan. Nah, bina itu mana bina? Ini tetap harokat yang tetap harokat akhir katanya ini namanya ya, jadi ini namanya isim mabni. Yang bina mana? Ini tetap. Ini yang bina. Paham ini? Nah, yang ini apa namanya? Zaidun, Zaidan, Zaidin apa namanya? I'rab. Perubahan harokat Nah, Zaidun itu apa namanya? Isim mu'rab. Isim mabni. Pengertian isim mabni, ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Isim mabni adalah isim yang akhir katanya tidak berubah meskipun dimasuki oleh amil. Walaupun dimasuki oleh amil jar, dimasuki oleh amil nasab, dia tidak berubah harokat akhir katanya. Paham? Tetap misalkan haula'i, inna haula'i, inna, masukkan inna, tetap inna haula'i. Tidak ulaika, haula'i, tidak bisa haula'u, haula'a, tidak bisa. Karena dia isim yang akhir katanya tidak berubah meskipun dimasuki oleh amil. Nah, kemudian kita masuk pada isim-isim yang mabni, al-asma'ul mabniyah. Apa saja isim-isim yang mabni? Isim-isim yang mabni jumlahnya terbatas. Sisanya berarti isimmu. Berarti kalau ingin mudah, kita hafalkan isim mabni yang terbatas, sisanya adalah isim yang mu'rab. Isim-isim yang termasuk dalam kategori mabni ada 6 macam isim. Yang pertama adalah isim dhamir. Berapa jumlah isim dhamir? 12 atau 14. Isim dhamir 12. Jadi semua isim dhamir dia mabni. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Berapa jumlahnya? 14. Paham? Dhamir itu mabni. Apa itu dhamir? Yaitu kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Baik untuk orang pertama ana nahnu, untuk orang kedua yaitu siapa? Anta, antuma, antum, atau orang
ketiga, yaitu huwa, huma, hum. Jadi perhatikan, dhamir itu kata ganti. Kata ganti apa arti kata ganti? Untuk menggantikan nama. Muhammadun fil fasli, Muhammad di kelas. Huwa yaqra'u. Tidak perlu lagi kita menyebut nama Muhammad lagi. Muhammad di dalam kelas. Dia membaca buku. Jangan diulang lagi. Muhammad di dalam kelas. Muhammad membaca buku. Muhammad menulis ini. Muhammad dipakai kata ganti. Nah, kalau dia laki-laki ya pakai huwa. Muhammad di dalam kelas. Dia membaca buku. Dia berada di antara teman-temannya. Dia. Pakai kata ganti dari isim. Faham arti kata ganti? Kata ganti itu ada 3. Mutakallim. Apa arti mutakallim? Orang yang berbicara. Mukhatab. Orang yang diajak bicara. Ghaib. Yang dibicarakan. Mutakallim orang pertama. Mukhatab. Yang dilawan bicara. Orang kedua. Ghaib. Orang ketiga. Nah, kalau kita berbicara biasa apa? Ana nah. Nah, kalau kita berbicara ana sa'adhab. Anta berarti orang kedua. Wa anta mata tadhhab, kamu kapan akan pergi? Kalau kita bicarakan wa huwa mata yadhhab. Nah, paham ini? Saya, ana atau nahnu. Enggak bisa. Anta enggak bisa. Jadi orang pertama ana, nah. Kemudian menunjuk orang kedua, ngajak orang anta, antuma, antum, antunna. Kapan huwa, kapan huma, kapan hum atau hunna. Nah, jadi dhamir itu ada 3. Mutakallim orang pertama yang berbicara, mukhatab orang yang dibicarakan, ghaib orang yang dibicara, mukhatab orang yang diajak bicara. Kemudian isim mabni jenis kedua, isim istifham. Apa arti isim istifham? Yaitu isim-isim yang digunakan untuk bertanya. Namanya isim istifham atau asmaul istifham. Isim-isim yang digunakan untuk bertanya. Contohnya, man, siapa? Ma, apa? Aina, di mana? Mata, kapan? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Ini ayun, apa saja. Jadi semua ini adalah isim-isim yang digunakan untuk bertanya, semuanya mabni. Aina, boleh enggak bilang ainu, aini, ainu Muhammadun? Kenapa ainu kan berada di awal kalimat? Enggak, tetap aina karena isim Kenapa mabni? Karena isim Nah. Mata, kaifa, enggak boleh kaifu, kaifi, kaifu haluk, enggak boleh. Kenapa? Karena dia isim mabni. Isim-isim istifham dihukumi mabni karena menyerupai huruf istifham a. Jadi dia menyerupai huruf istifham yaitu a. A ini apa arti a? Sama artinya dengan hal. A anta talibun, apa artinya? Apakah kamu siswa? A anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? A boleh menggantikan hal sama artinya dengan a. Kemudian isim mabni yang ketiga, isim-isim isyarah. Isim-isim isyarah itu mabni. Tahu arti isim isyarah? Isim yang digunakan untuk ini, itu. Seperti hadza, ini laki-laki, hadhihi, ini perempuan, dzalika, itu laki-laki, tilka, itu perempuan, haula'i, mereka laki-laki, ulaika, mereka perempuan. Nah, jadi isim isyarah dia mabni, gampang. Isim dhamir, isim istifham, kemudian isim isyarah. Kemudian D yang keempat, isim-isim mabni asmaul af'al, isim-isim yang maknanya seperti Nah, perhatikan, isim-isim af'al itu adalah isim-isim yang maknanya seperti fi'il. Dia isim tapi maknanya seperti fi'il. Apa isim af'al? Yaitu isim yang mengandung makna fi'il. Jadi isim tapi kandungan maknanya itu seperti dalam hal apa? Dalam hal menunjukkan waktu, ada waktu lampau, sekarang, atau perintah, dan berfungsi sebagai fi'il. Dia berfungsi sebagai fi'il.
yaitu memiliki fiil, memiliki fa'il atau memiliki maf'ul. Namun dia bukan fiil secara bentuk. Secara bentuk dia bukan dia isim, tapi maknanya sama seperti fiil dan tidak mengalami tasrif seperti fiil, tidak mengalami perubahan seperti fiil. Kalau fiil kata bayak tubuh kitabatan, tapi kalau isim fiil tidak mengalami perubahan sebagaimana fiil. Contoh misalkan amin, ini isim amin, Allahumma ighfir lana, amin. Amin ini adalah tapi isim fiil. Kenapa dikatakan isim fiil? Karena maknanya seperti fiil amr. Apa artinya? Istajib, kabulkanlah. Jadi amin, amin, mudah-mudahan. Artinya amin istajib. Artinya sama artinya dengan fiil amr, kabulkanlah. Atau qad, cukup, soh, uskut. Contoh di sini lihat. Hayhat itu artinya ba'uda, sungguh jauh. Hayhat, sungguh jauh sekali. Misalkan ada yang membandingkan, oh si A dengan si B sama dalam hal keilmuan, kesolehan. Hayhat, jauh sekali. Paham? Nah, seperti itu. Jadi hayhat ini isim tapi maknanya seperti baru. Syattan, sangat jauh perbedaannya. Syattanu bainal masriqi wal maghrib, jauh sekali, sangat jauh perbedaan antara timur dan barat. Ini syattan ini isim, artinya iftaraqa, sangat jauh. Qad, misalkan ketika ada yang baca qad, apa artinya? Yakfi, cukuplah. Soh, misalkan ada yang bicara soh, uskut, artinya uskut seperti fi'il diamlah. Iyyaka, apa artinya? Hati-hati. Iyyaka wal kadhib, dalam hadis disebutkan apa? Iyyaka wal julus fit turuqat, hati-hati jangan duduk di jalan. Iyyaka wal kadhib, hati-hati jangan dusta. Nah, jadi iyyaka ini artinya ihdar. Iyyaka ini ihdar, hati-hati. Amin, setiap kalian berdoa amin, ini isim tapi maknanya istajib, kabulkanlah ya Allah. Nah, paham ini? Jadi hayhat, syattan, qad, soh, iyyak, amin ini adalah isim tapi maknanya seperti fiil. Bedanya dia tidak bisa ditasrif seperti fiil. Hayhata tidak ada, sudah seperti itu, tidak ada fiil madhinya, fiil mudhari'nya, tidak ada masdarnya, tidak ada. Kemudian persamaannya dia memiliki fa'il. Nah, secara umum asma al-af'al, isim-isim fiil dibagi menjadi 3. Secara umum isim-isim fa'il, ya isim-isim fiil dibagi menjadi 3. Pertama, jenis yang pertama lil madhi, isim fiil yang menunjukkan fiil madhi, yaitu untuk fiil lampu. Contohnya hayhata, sama artinya dengan ba'uda. Contohnya, bagaimana praktiknya dalam berbicara? Hayhatal adlu, sungguh jauhlah keadilan itu. Hayhatal adlu, sungguh jauh sekali keadilan Kemudian isim fiil yang maknanya mudhari, untuk fiil sekarang atau akan. Uffin, wala taqul lahuma, apa bunyinya ayat itu? Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uffin, wala taqul lahuma uffin. Apa artinya? Jangan engkau mengatakan uff, atadajjar. Nah, contoh uffin lakum, aduh kesal aku kepada kalian. Uffin lakum, aku kesal kepada kalian. Ungkapan, jadi aduh kesal kepada kalian. Jadi atadajjaru, ungkapan perasaan saat ini. Saya kesal saat ini. Uffin lakum,
Makanya jangan mengatakan uf kepada orang tua. Kemudian jenis yang ketiga lil amri, untuk fi'il amr, yaitu perintah. Soh artinya uskut, diamlah. Amin artinya istajib, kabulkanlah. Soh ayyuhal mutakalim, diamlah wahai pembicara. Paham sampai di sini? Hukum i'rabnya, meskipun berbentuk isim, ini i'rab isim fi'il. Meskipun berbentuk isim, i'rabnya tidak mengikuti isim biasa. Jadi i'rab isim fi'il tidak mengikuti isim biasa. Ia tidak berposisi sebagai mubtada, tidak pula sebagai khobar, walaupun isim tapi tidak berposisi sebagai mubtada dan atau mansub majrur sebagaimana isim lainnya, melainkan berfungsi langsung sebagai fi'il. Contohnya, soh ayyuhar rajulu, diamlah wahai lelaki. Soh isim fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Ayyuhar rajulu munada, orang yang diperintah. Kemudian isim mabni yang berikutnya isim mausul. Isim-isim mausul, yaitu isim-isim penghubung seperti alladzi, allati. Nah, nanti akan dibahas secara terperinci. Intinya isim mausul mabni. Kemudian isim-isim syart. Isim-isim syart, yaitu isim-isim yang digunakan untuk membuat kalimat syarat. Isim-isim ini dihukumi mabni karena menyerupai huruf syarat an. Contoh dan maknanya insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi hafalkan isim-isim mabni. Pertama isim dhamir, kemudian yang kedua isim istifham, kemudian yang ketiga apa? Isim isyarah, kemudian yang keempat isim fi'il, kemudian isim mausul, kemudian yang keenam isim syarat. Isim syarat ini adalah isim yang menjazamkan dua fi'il. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri isim syarat, kemudian isim mausul nanti akan dibahas secara tersendiri, secara detail insyaallah. Nah, hafalkan 6 jenis isim mabni, maka sisanya adalah isim murab. Berarti kan simple. Kalau hafal yang simple, yang singkat, maka sisanya yang banyak. Isim mabni hanya 6, sisanya adalah isim Nah, sekarang kalau ditanya Alkitabu mabni apa mu'rab? Alkitabu apakah isim mu'rab apa isim mabni? Isim mu'rab karena dia bukan dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim istifham, bukan isim mausul, bukan isim fi'il, bukan isim syarat, maka dia mu'rab. Nah, kalau hadza mu'rab apa mabni? Kenapa? Karena isim. Alladzi isim mabni karena dia isim mausul. Makanya hafalkan ciri-cirinya, maka dengan kita mengetahui jenis-jenisnya kita bisa membedakan ia dengan isim mu'rab. Cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.